Halo guys, balik lagi dengan Irul di Flash Gadget Channel. Infinix nampaknya nggak mau kalah nih sama brand sebelah yang terus-terusan ngeluarin seri baru. Dan tentu saja kali ini Infinix Note series lah yang langsung muncul dua seri terbarunya, melalui Infinix Note 10 dan Note 10 Pro. Dan beruntung banget nih, kali ini saya udah bisa nyobain langsung yang versi Pro-nya. Selain upgrade di bagian chipsetnya yang lebih powerful, kali ini resolusi layar juga dinaikkan menjadi Full HD+, dan memiliki refresh rate 90Hz. Dengan harga 1 jutaan untuk varian reguler dan 2 jutaan untuk varian Pro-nya, bakal se-worth apa nih untuk dipakai di tahun ini? Nggak pakai lama, yuk kita buka dulu boxnya dan lihat apa aja isi dalam kemasan bawaannya. Di kemasan boxnya ini sudah langsung terlihat seri Infinix Note 10 Pro di bagian tengahnya. NFC ready dan layarnya udah 90Hz sebesar 6,95 inch Full HD+. Terus di pojok kanan atas terdapat varian memori 8/128 GB. Di bagian kanan dan kiri dusnya ada tulisan Note 10 Pro. Di bagian atas ada sertifikat dari TUV Rainland untuk bagian layarnya. Dan di bagian bawah terdapat varian warna serta kode IMEI dan serial numbernya. Nah, baru di bagian belakang terdapat spesifikasi dan fitur dari HP ini yang lebih lengkap, yang tentunya akan kita bahas langsung sekalian aja ya, biar nggak kelamaan review boxnya. Kita unbox dulu yuk isi dalam dusnya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit HP-nya yang masih terlapisi stiker dengan beberapa spesifikasi kuncinya. Kita singkirkan dulu. Lalu ada stiker IMEI dan di balik dus kecil pembatasnya ini terdapat pin SIM ejectornya. Dan di dalamnya terdapat bonus tempered glass, buku manual, serta jelly case yang lumayan tebal. Lalu terdapat adapter charger bawaan dengan daya maksimal 33 watt. Dan tentu saja kabel data bertipe USB Type-C. Nah, itu dia isi dalam kemasan boxnya. Kita rapikan dulu dan lanjut ke hands-on HP-nya langsung ya. Kita lepas stiker bagian depan dan stiker pada bagian belakangnya dulu ya. Impresi awal waktu lihat desain bagian belakangnya ini terlihat cakep dan udah terlihat kekinian banget. Meski hanya berbahan plastik, namun build quality-nya terasa cukup solid dan kokoh. Di bagian kanan terdapat tombol volume dan power yang jadi satu dengan sensor fingerprint. Di sebelah kiri terdapat lubang kecil untuk membuka slot dual SIM nano dan juga slot microSD untuk tambahan memori eksternalnya. Di atas polos saja nih. Lalu di bagian bawah terdapat lubang jack audio 3,5 mm, lubang mic, lubang colokan USB Type-C, dan lubang speaker. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar ya. Ini dia tampilan awal dari Infinix Note 10 Pro. Dengan UI yang terlihat simpel yang berbasis XOS. Untuk memori bawaan pertama kali dari 128 GB masih tersisa sekitar 114 GB, menggunakan OS Android 11 yang berbasis XOS Dolphin versi 760. Layarnya juga udah support 90Hz yang juga mendukung fitur auto switch ke 60Hz, menggunakan layar 6,95 inch IPS LCD yang beresolusi Full HD+, 1080x2460 pixel, yang sudah menggunakan desain layar punch hole. Kualitas layarnya juga udah terlihat bagus dan udah cukup banget buat sekedar nonton YouTube atau lihat foto-foto di sosial media. Walau memang brightness-nya harus di set sekitar 60% ke atas agar terlihat lebih terang. Perpaduan chipset dari MediaTek Helio G95 dengan RAM 8GB dan ROM 128GB serta sudah mengaktifkan mode 90Hz di layarnya berhasil mendapatkan skor Antutu versi 9 mencapai 362 ribuan. Dan skor Geekbench 5 dalam 2 kali pengetesan mendapatkan skor 500-an poin untuk single core dan skor 1600-an poin untuk multicore-nya. Saya tes juga menggunakan aplikasi 3D Mark pada mode white left, skor Vulkan-nya mencapai 1500-an. Tapi karena penasaran performanya jika untuk bermain game, berikut adalah result gaming testnya. Game yang pertama yaitu PUBG Mobile. Settingannya ternyata baru mentok di grafis HD High. Namun biar enak mainnya, saya ganti ke settingan Smooth Ultra. Dan ternyata HP ini juga punya fitur mode gaming juga. Di awal permainan sih gameplaynya masih lumayan lancar, namun mendekati mid hingga late game mulai terasa sedikit frame drop. Touchscreen-nya responsif dan gironya juga tidak terasa delay. Overall di settingan Smooth Ultra, game PUBG Mobile masih enak dimainin. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 42 derajat Celcius dan penurunan baterai sekitar 8%. Game yang selanjutnya adalah Genshin Impact. Untuk settingan default berada di medium, dan saran saya sih mending jangan dipaksain ke settingan tertingginya, karena di settingan bawaannya aja masih cukup terasa untuk frame dropnya ketika mulai menampilkan full efek animasi ketika bertarung. Suhu panas HP juga terasa lebih cepat panas dibandingkan dengan game PUBG Mobile.
Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 44 derajat Celcius dan penurunan baterai sekitar 12%. Paling enak sih kalau buat mainin game MOBA atau game casual yang tidak terlalu membutuhkan spek yang tinggi. Karena gameplaynya jelas bakal lebih stabil dan baterainya juga masih tergolong tidak boros walau mau dipakai sebagai daily driver dan HP gaming low budget sekaligus. Kalau untuk memutar YouTube, kualitas layar dan speakernya udah lumayan oke nih. Coba deh dengerin contoh suaranya berikut ini. Dan selama 30 menit YouTubean dengan brightness dan volume di 60%, baterainya berkurang sekitar 4%. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian kameranya. Setup quad kameranya terdiri dari kamera utama sebesar 64 megapiksel berapertur f1.79, lalu ada lensa ultrawide bersensor 8 megapiksel, dan dua lensa 2 megapiksel berapertur f2.4 untuk urusan depth sensor dan monokrom. Di bagian depan terdapat kamera selfie bersensor 16 megapiksel yang support untuk face unlock juga. Kualitas hasil jepretannya di kondisi cahaya yang cukup bisa memberikan hasil foto dengan warna yang vibrant dengan dynamic range yang cukup luas. Kalau untuk perekaman videonya hasilnya juga udah lumayan bagus, walau memang kurang begitu smooth. Berikut adalah beberapa contoh hasil jepretannya dan juga hasil rekaman videonya. Kesimpulannya, Infinix Note 10 Pro ini bisa saya bilang recommended untuk kalian yang butuh smartphone seharga 2 jutaan yang udah bener-bener value for money. Selain udah enak buat dipakai gaming dan juga dipakai harian karena kapasitas baterainya 5000 mAh yang didukung pengisian cepat 33 watt, fitur yang komplit seperti adanya NFC, dual speaker, layar 90Hz yang smooth, hingga hasil kameranya juga udah pas banget untuk kebutuhan saat ini. Lebih worth lagi sih kalau kalian bisa dapetin HP ini di harga flash sale-nya ya. Untuk review gaming test yang lebih detail nanti akan saya buatkan juga di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.